Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Yuda dengan NIM L01119111 dari kelas sedimentologi A. Kali ini saya akan membawakan ekosistem lamun sebagai bioindikator lingkungan di Pulau Lembeh, Bitung, Sulawesi Utara. Untuk bagian yang pertama, yakni pendahuluan. Perairan pesisir merupakan lingkungan yang memperoleh sinar matahari yang cukup. Perairan ini juga kaya akan nutrien karena dapat pasokan dari daratan dan lautan sehingga menjadi ekosistem yang produktivitas organiknya tinggi. Lingkungan yang sangat mendukung di perairan pesisir menjadikan lamun dapat hidup dan berkembang secara optimal. Namun, kondisi ini juga menjadi ancaman jika nutrien dalam konsentrasi yang terlalu tinggi. Akibatnya, terjadi pengayaan nutrien yang dapat menyebabkan meledaknya populasi alga. Ekosistem lamun menurut Philip dan Menes tahun 1988 adalah salah satu ekosistem bahari yang produktif di perairan dangkal yang berfungsi untuk menstabilkan sedimen dari arus dan gelombang, memberikan perlindungan terhadap hewan di padang lamun, membantu organisme epifit yang menempel pada daun, memiliki produktivitas yang tinggi, konfiksasi karbon di kolom air sebagian masuk ke sistem rantai makanan dan sebagian tersimpan dalam biomasa dan sedimen. Ekosistem lamun merupakan adaptasi terhadap salinitas tinggi, kemampuan menancapkan akar di substrat, dan kemampuan untuk tumbuh dan bereproduksi pada saat terbenam. Jenis lamun mencapai 58 spesies di seluruh dunia, dengan konsentrasi utama di wilayah Indo-Pasifik. Dari jumlah tersebut, 16 spesies dari 7 genus ditemukan di Asia Tenggara. Jumlah spesies terbesar ditemukan di Filipina sebanyak 16 spesies. Indonesia sendiri ditemukan jenis lamun sebanyak 12 spesies dari 7 genus. Berdasarkan peranan dan fungsi tersebut, maka ekosistem lamun dijadikan bioindikator lingkungan berdasarkan kriteria Kepnem LH nomor 200 tahun 2004 tentang kriteria bab kerusakan dan pedoman penentuan padang lamun atau ekosistem lamun. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kondisi existing lamun dan kondisi lingkungan penelitian dan peranan lamun sebagai bioindikator lingkungan di Pulau Lembeh terkait keberadaan Pelabuhan Bitung dan aktivitas daratan di sekitarnya. Yang kemudian itu tentang metode. Lokasi penelitian di Bitung yang difokuskan di Pulau Lembeh yang berada di depan Bitung. Terdapat 8 stasiun di Pulau Lembeh dan 1 daratan Bitung. Metode pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan line transect secara tegak lurus garis pantai, kemudian kuadran berukuran 50 kali 50 cm kuadrat. Diletakkan secara sistematik dengan jarak antara kuadrat 10 meter atau tergantung kondisi. Analisis terstruktur komunitas lamun untuk mengetahui kondisi ekosistem dilakukan dengan menghitung komposisi jenis lamun, frekuensi jenis, dan frekuensi relatif, kerapatan jenis, dan kerapatan relatif, penutupan jenis, dan penutupan relatif. Kemudian, saya akan membacakan hasil dan pembahasan. Selama penelitian didapatkan 7 spesies lamun yang tergolong ke 2 famili, yaitu Hydrocharytaceae dan Cymodoceae. 3 jenis dari famili Hydrocharytaceae, yaitu Enhalus acroides, Thalassia embrici, Ancherson, dan Halopilo ovalis. 4 dari famili Cymodoceae, yaitu Cymodoceae cerulata, Archerson, Cymodoceae rotundata, embrici, Archerson, Halodule universif, Archerson, dan Cyrodium isotefolium. Komposisi lamun yang ditemukan di Pulau Lembeh dan Tanjung Merah selama penelitian menunjukkan tidak adanya dominansi berdasarkan jumlah individu di lokasi penelitian. Hal ini dibuktikan dengan nilai kisaran komposisi lamun yang rendah, yakni 5-20%. Hal itu juga dijelaskan pada gambar tersebut. Kemudian kita akan membahas kondisi existing ekosistem lamun.
Stasiun 14TL07 ditemukan lamun sebanyak 7 jenis dan stasiun 14TL01 sampai 14TL03 hanya dijumpai satu jenis lamun, merupakan padang lamun monospesies Acroides dengan presentasi tutupan antara 10 sampai 40%. Lamun jenis Enhalus acroides ditemukan pada seluruh stasiun. Keberadaan lamun jenis Enhalus acroides pada semua stasiun menunjukkan kemampuan hidup lamun ini pada berbagai macam substrat, yaitu pada substrat berpasir, karang, bahkan sampai yang berlumpur. Namun, rendahnya kerapatan lamun jenis Enhalus acroides ini disebabkan lamun Enhalus acroides merupakan lamun yang berukuran terbesar dari 12 jenis lamun yang ada di Indonesia, sehingga kerapatan dalam ruang yang sama akan berbeda dengan jenis lamun lainnya. Selain itu, besarnya lamun jenis Enhalus acroides merupakan tempat perlindungan dan tempat mencari makan dari berbagai jenis ikan. Kemudian kita akan membahas ekosistem lamun sebagai bioindikator lingkungan. Berdasarkan hasil yang didapatkan, terlihat bahwa kondisi ekosistem lamun yang dekat dengan daratan dalam kondisi rusak dan kurang sehat. Hal ini dapat disebabkan terlindungnya perairan mengakibatkan limbah padat atau sampah dan organik dari daratan bitung terkumpul di ekosistem lamun. Limbah seperti bungkus plastik dan tingginya tingkat kekeruhan dapat mengganggu proses fotosintesis dari lamun. Akibatnya, berkurang cahaya matahari yang masuk sehingga mengganggu proses fotosintesis. Jika pencemaran ini terus berlanjut, maka ekosistem lamun di lokasi akan menghilang karena kondisi perairan yang tenang dan limbah daratan yang masuk cukup besar menyebabkan daun-daun Enhalus acroides yang penuh dengan epifit dan alga sehingga tidak dapat berfotosintesis. Hal ini juga berlaku untuk rhizoma di dasar perairan yang tertutup sampah plastik. Kemudian bagian kesimpulan. Lamun yang ditemukan di Pulau Lembeh dan Tanjung Merah terdapat 7 spesies lamun dalam 2 famili. Famili Hydrocharithaceae, yakni 3 jenis yaitu Enhalus acroides, Thalassius emprisi, dan Halophilo ovalis. 4 jenis dari famili Seymouridae yaitu C. cerulata, C. rotundata, dan H. universisdan dan S. isotifolium. Kisaran persentase penutupan rata-rata antara 10,5% hingga 85% kerapatan individu lamun per stasiun tinggi lamun jenis SI sebesar 1200 N per kuadrat. Namun, lamun yang memiliki nilai INP tertinggi adalah Enhalus acroides. Keberadaan lamun di lokasi penelitian berdasarkan Kepmem LH nomor 200 tahun 2004 sebagian dalam kondisi kurang baik atau kurang sehat. Diperlukan regulasi dan aksi yang untuk melindungi keberadaan lamun, seperti perlunya transplantasi, penanaman lamun, dan peraturan-peraturan yang mendukung lainnya. Salah satunya adalah pembentukan zonasi daerah. Daerah di mana perlindungan laut dengan area tertentu dapat dijadikan suatu regulasi yang baik di daerah yang memiliki 3 atau lebih dari ekosistem utama di pesisir, yaitu ekosistem terumbu karang, mangrove, serta lamun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.